Dikenal sebagai pria pendiam yang baik hati dan penyayang, menyukai binatang, dan juga musik tradisional Meksiko. Berpenampilan rapi, suka membantu, dan tidak pernah bertindak kasar terhadap orang di sekitarnya. Dengan kepandaiannya dalam bermain bola di lapangan, membuatnya menjadi tim inti dari salah satu klub sepak bola senior di kotanya, dan juga disukai oleh para wanita. Segala hal positif sepertinya ada di dalam dirinya. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Chili. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tanggal 15 Juli 1963 di Puchun Cavite, Chili. Julio Perez Silva adalah anak kelima dari 6 bersaudara yang berasal dari keluarga yang berantakan. Ayahnya yang juga dipanggil Julio Perez sama dengan namanya adalah seorang alkoholik yang selalu bertindak kasar terhadap istri dan anaknya. Ketika masih berusia 7 tahun, kepala Julio dibenturkan ke dinding sampai pingsan, hanya dikarenakan dia tidak mengetuk pintu saat mau masuk ke dalam kamar ayahnya. Ibunya yang bernama Elsa Silva tidak berani melakukan apapun, dikarenakan suaminya adalah seorang yang sangat kasar apabila sedang mabuk berat. Ketika mendengar suara kaki ayahnya yang sedang berjalan pulang ke rumah, mereka semua lebih memilih untuk menghindar dan lari bermain ke taman dan menunggu sampai ayahnya tidur. Selama beberapa tahun, ayahnya bekerja di pabrik peleburan tembaga Enami di kota Ventanas. Akan tetapi dikarenakan sering tidak masuk kerja karena kebiasaan mabuknya, akhirnya dia pun dipecat. Dia kemudian terpaksa bekerja sebagai buruh harian, sebelum akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Segua, begitu Julio dipanggil semasa kecilnya, menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Puchun Cavite. Dia yang bersekolah di sana sampai kelas 8, dikenal sebagai anak yang pendiam dan introvert. Julio menikah pada usia 22 tahun dengan Monica Chistemas, yang merupakan penduduk asli La Carrera, dan memiliki 2 orang putri, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah, dan Julio pun pergi meninggalkan mereka. Di mana saat itu juga terdapat rumor yang beredar terkait dirinya yang melakukan flasher, dan upaya pelecehan terhadap wanita. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwajib. Dia kemudian bertemu dengan Marianela Vergara, seorang janda beranak 2 dan tinggal bersamanya selama 5 tahun di Puchun Cavite, di mana di sana dia dikenal sebagai suami yang baik. Pada pertengahan tahun 1990-an, dia pindah ke kota Iquique di utara Chili untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dan berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat pengolahan garam. Saat menghadiri sebuah pesta, Julio bertemu dengan Nancy Buero, seorang pegawai kota yang berusia 14 tahun lebih tua darinya. Setelah 2 minggu tinggal bersama, mereka memutuskan untuk menetap di Alto Hospicio, di sektor yang dikenal dengan sebutan La Negra, semacam komplek industri. Mereka kemudian pindah lagi ke sektor lokal lain yang dinamakan auto construction atau self-contraction. Saat di Alto Hospicio, dia bekerja sebagai pekerja konstruksi dan membeli sebuah mobil Nissan abu-abu metalik, sebelum kemudian menggantinya menjadi Toyota Corolla putih. Julio yang dikenal pendiam lebih sering berbicara tentang mobil-mobil kesukaannya. Banyak saksi yang mengatakan bahwa dikarenakan pekerjaannya yang tidak menentu, dan seringnya berganti tempat kerja yang jauh, sehingga Julio berencana membeli sebuah mobil van agar dapat mempermudah dirinya dalam melakukan perjalanan ke tempat kerjaannya tersebut. Pada pertengahan Agustus tahun 1998, dia berhenti dari kerjaannya dan menjadi seorang supir taksi ilegal dengan menggunakan mobil pribadi yang dimilikinya. Dan di saat itu jugalah dia memulai serangkaian kejahatannya. Oleh para tetangga dan kenalannya, Julio digambarkan memiliki sifat yang ramah dan baik, serta sangat menyayangi pasangannya.
Tetangganya yang bernama Alicia Morena mengatakan bahwa pada bulan April 1997, ketika putranya mengalami sakit hepatitis dan dia harus bekerja, Julio yang membantunya memberikan makan siang kepada putranya. Ketika TV mereka rusak, anaknya malah pergi menonton ke rumah Julio. Walaupun dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tapi Julio adalah orang yang baik. Kadang-kadang dia membuat kue dan memberikannya kepada para tetangga dan orang-orang yang dikenalnya. Dia sangat suka bercerita mengenai ketiga ekor anjingnya yang diberi nama El Nacho, seekor anjing hitam yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan mereka. Yang kedua diberi nama Latu Kesa, dan yang ketiga yang paling disayanginya, sehingga diberi nama dengan sebutan San. Julio hanya akan kelihatan garang jika sedang bermain sepak bola. Dia bergabung dengan klub lokal LS Verto, sebelum akhirnya direkrut klub senior Iquique sebagai pemain bek kanan yang bernomor punggung 4. Dia bahkan dinominasikan sebagai pemain inti yang mewakili kotanya dalam kejuaraan yang dilaksanakan pada tahun 1999. Julio yang sering mengecat rambutnya dengan warna yang berbeda-beda membuat teman setimnya kadang mentertawakannya. Dua penjual dari pekaraya setempat mengingat Julio sebagai orang yang suka mengenakan celana jeans dengan kaos putih ketat, dengan rambut yang selalu disisir rapi dan klimis. Kami bercanda tentang penampilannya, namun dia cuek saja, begitu kata mereka. Dalam kesempatan lain, mereka melihat Julio berada di dalam mobilnya yang diparkirkan di sudut jalan selama berjam-jam, bersembunyi dan kadang mengendarai ke La Pampa sambil mendengarkan musik ranchera. Tidak ada satupun dari rekan setimnya yang menduga bahwa kebiasaannya merubah warna rambut adalah sebenarnya untuk menyembunyikan penyamarannya. Para penjual tersebut juga tidak menyangka bahwa kebiasaan Julio yang berada di dalam mobil serta perjalanan yang dilakukannya ternyata ada hubungannya dengan hilangnya 6 siswa dan seorang wanita muda di Alto Hospital. Pada tanggal 16 September 1998, dia menjemput seorang gadis berusia 17 tahun, bernama Montserrat Graciela Saravia di tepi pantai Iquique. Menurut pengakuan Julio, dia menawarkan uang kepada Saravia, dan sebagai gantinya, dia mau melakukan hubungan badan dengan Julio. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, penawarannya disetujui oleh Saravia. Namun belakangan dia baru mengetahui bahwa sebenarnya niat wanita tersebut adalah mau mencuri uang dari Julio. Julio pun menghabisinya dan meninggalkannya di tepi pantai. Pada bulan April 1999, dia menyerang Ornella Linares Tepeda 16 tahun dan Yvonne Cariello Levno 15 tahun di bulan Agustus. Pada tanggal 24 November 1999, ketika sedang mengendarai mobilnya di Alto Hospital, Julio menawarkan kepada seorang gadis 14 tahun yang bernama Macarena Sanchez untuk mengantarkannya ke sekolah dengan hanya perlu membayar beberapa koin saja. Sanchez yang duduk di kelas 8 di sekolah Liceo Eleuterio Ramirez saat itu baru saja keluar dari rumahnya dan berencana untuk menaiki bus menuju sekolahnya. Tiba-tiba sebuah mobil putih datang menghampirinya dan supirnya menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sekolah. Dikarenakan rute bus di kota tersebut kadang tidak menentu tibanya, sehingga takut terlambat masuk sekolah, akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Setelah berada di dalam mobil di dalam perjalanan, Julio mengancamnya dengan senjata tajam dan melecehkannya. Tangannya diikat, kemudian dilemparkannya ke Juan Tahaya Pique, sebuah pertambangan perak di timur kota Iquique yang memiliki kedalaman lebih dari 220 meter. Pada bulan Februari tahun 2000, Julio melakukan aksi kejahatannya sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Yang pertama adalah Sara Gomez Cuevas, 18 tahun, pada tanggal 21 Februari. Dan kedua adalah seorang promotor ponsel berusia 24 tahun, bernama Angelica Le El Cayata, pada tanggal 24 Februari. Keduanya ditemukan meninggal di tengah gurun. Di bulan yang sama, dia dikabarkan juga menghabisi Gisela Melgarejo Navarro, 36 tahun.
Sebulan kemudian, pada tanggal 23 Maret, dia menyerang seorang gadis 15 tahun yang bernama Laura Zora Henriquez dan memperlakukan dirinya seperti Sanchez. Tubuhnya dibuangnya di Huantahaya. Pada tanggal 5 April, dia menyerang Catherine Arce Rivera, 16 tahun. Tubuhnya dikubur di tempat pembuangan sampah. Pada 22 Mei, Patricia Palma, 17 tahun, juga diperlakukan sama dan dibuang ke Huantahaya. 11 hari kemudian, pada tanggal 2 Juni, dia menyerang Macarena Montecinos, gadis 15 tahun di daerah Pampa El Mole. Nasib yang sama juga terjadi kepada Viviana Gareme, 16 tahun, yang diculik, dilecehkan, dan dipukul di kepalanya pada tanggal 20 Juni. Setelah penyerangan terhadap Viviana, ayahnya yang bernama Orlando Garay berinisiatif untuk mengumpulkan orang tua dari para korban lainnya dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Akan tetapi, sampai berbulan-bulan lamanya tidak ada petunjuk dan kepastian di mana anak-anak mereka berada. Dugaan pertama yang dinyatakan oleh pihak berwenang adalah bahwa anak-anak tersebut kabur dari rumah dikarenakan adanya kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua mereka karena faktor kemiskinan yang melanda kota Alto Hospicio. Tentu saja para orang tua menyangkal dugaan tuduhan perlakuan kasar tersebut. Karena selama lebih kurang 2 tahun belakangan ini, mereka terbukti telah melakukan segala cara untuk mencari keberadaan putri mereka. Dugaan yang kedua adalah kemungkinan para gadis meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara tetangga Peru atau Bolivia untuk mencari masa depan yang lebih baik. Dan juga dikarenakan maraknya jaringan perbudakan dan prostitusi, kemungkinan para gadis telah menjadi korban penculikan oleh jaringan mereka. Hal tersebut membuat polisi dan pihak keluarga korban melakukan pencarian ke banyak sekali rumah bordir di sekitar daerah tersebut, namun tetap tidak berhasil menemukan jejak keberadaan putri mereka. Akibat kegagalan dan lambatnya pihak berwenang dalam menangani kasus tersebut, akhirnya Ricardo Lagos, Presiden Chili saat itu, diminta untuk melakukan penyelidikan langsung. Dia segera membentuk komisi kepolisian khusus untuk mengambil alih penyelidikan terhadap para gadis yang hilang. Dengan banyaknya kebetulan-kebetulan dan bukti yang ada, sangat disayangkan para penyidik tidak dapat menarik kesimpulan. Semua remaja yang hilang berusia antara 14 sampai 17 tahun. Semua bersekolah di sekolah yang sama. Semuanya berambut panjang dan semuanya menghilang dalam waktu 7 bulan terakhir. Seharusnya dengan bukti-bukti tersebut, setidaknya mereka bisa mengetahui bahwa telah terjadi kasus kejahatan berantai, atau setidaknya penculikan yang direncanakan, di mana pelaku telah memilih korbannya dengan karakteristik tertentu. Orlando Garay, ayah Viviana yang tidak menerima dugaan dan spekulasi pihak kepolisian, akhirnya menjual perahu nelayannya, mengumpulkan para keluarga gadis-gadis lain yang hilang untuk bersama-sama mencari kebenaran. Para anggota keluarga, teman, dan kerabat serta para tetangga pun mulai melakukan pencarian secara bersama-sama. Pada tanggal 18 Juli 2000, ditemukan tas dan pakaian milik Viviana di salah satu tempat pembuangan sampah yang menurut keluarga dan teman-temannya, Viviana tidak pernah pergi ke tempat tersebut sebelumnya. Pada hari yang sama di tempat pembuangan sampah yang lain, ditemukan tas ransel dan seragam Catherine Arce. Pada 20 Juli, ibu Patricia Palma yang bernama Ines Valvidia menemukan pakaian dalam putrinya di jurang. Dikarenakan perbuatannya mendapatkan perhatian yang luas, Julio pun menghentikan perbuatannya untuk sementara waktu. Namun 9 bulan kemudian, pada tanggal 17 April 2001, dia melakukan aksinya kembali di daerah sektor auto construction terhadap seorang gadis 16 tahun yang bernama Maricha Dia. Tapi untungnya kali ini, Maricha tidak segera dihabisinya. Belakangan dia berhasil melarikan diri dan pulang ke rumahnya. Dia pun segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan, serta diambil contoh DNA pelaku yang berada di tubuh bagian bawah Maricha. Pada bulan Mei 2001, penyerangan terhadap Daisy Castro Mamani, 16 tahun, dan pada 23 Agustus 2001, terhadap Angelica Palape Castro yang berusia 45 tahun dan merupakan korban tertuanya.
Pada bulan September 2001, setelah 1 tahun 9 bulan lamanya, akhirnya Carabineros mengumumkan bahwa hilangnya para gadis kemungkinan besar merupakan kasus pidana yang mungkin dilakukan oleh 1 orang atau lebih dengan modus operandi yang sama. Pada tanggal 4 Oktober 2001, Barbara Nunes Barrios, gadis berusia 13 tahun, diantar oleh seorang lelaki yang mengendarai mobil berwarna putih menuju ke sekolahnya. Tapi di tengah jalan, mobil dibelokkan ke arah pinggiran kota dan mengancamnya dengan menggunakan sebilah pisau. Dia dilecehkan, kemudian dipukul dan ditinggalkan ke dalam lubang tambang sepanjang 50 meter yang terletak sekitar 20 km dari Iquique. Dia terbaring tidak sadarkan diri sekitar 5 jam sebelum akhirnya terbangun dan berhasil memanjat keluar dan berjalan menuju ke arah kota. Dia berhasil diselamatkan dan melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak berwajib. Berdasarkan deskripsi yang diberikan Barbara, hari itu juga Julio berhasil ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Tapi dia membantah semua tuduhan yang diberikan kepadanya, bersikap dingin dan tidak mau berbicara mengenai apapun. Di dalam tahanan, dikarenakan Julio tidak mau menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh polisi, akhirnya mereka memutuskan untuk mematahkan perlawanan Julio dengan melakukan teknik yang dinamakan sleep systematic interruption, di mana mereka akan membangunkan Julio setiap 30 menit sekali. Dengan begitu, mereka berharap dia akan mencapai titik stresnya dan akan mulai berbicara. Keesokan harinya, Julio masih memberikan keterangan yang berubah-ubah dan bersikap melawan para petugas. Namun menjelang siang, akhirnya dia mengakui juga tentang apa yang telah terjadi kepada Barbara. Walaupun begitu, penyidik belum puas atas pengakuannya. Mereka pun melanjutkan interogasi selama 2 hari berikutnya, sampai dia akhirnya mengakui semua perbuatannya dan menceritakan semuanya, termasuk keberadaan para gadis yang diculiknya. Saat sesi interogasi, sifat dinginnya yang ekstrim dalam menceritakan keberadaan para korban menarik perhatian penyidik. Dia berkata dengan suara sangat dingin dan tanpa emosi sama sekali. Yang ramping ada di sana, yang lain ada di tambang. Dia tidak pernah menangis, dia juga tidak pernah menyebutkan soal penyesalan. Ketika ditanya alasan dia melakukannya, dia hanya menjawab singkat, tidak tahu. Menurut seorang pakar dan juga dari pengakuannya, Julio secara metodis memilih korbannya berdasarkan pola berulang, di mana mereka harus kurus, berambut coklat, dan hampir semuanya berambut panjang. Dia mengawasi mereka selama berhari-hari sebelum memutuskan untuk bertindak. Menyamar menjadi taksi ilegal dan menawarkan mereka agar mau diantar pergi maupun pulang sekolah dengan bayaran murah, cukup beberapa koin saja. Maricha dia, gadis yang berhasil melarikan diri, walaupun pada saat diserang dia tidak melihat dengan jelas wajah pelakunya, tapi dia berhasil mengenali suara Julio. Dan dari hasil tes DNA yang telah dilakukan, ternyata cocok dengan DNA Julio yang ada pada tubuh Barbara juga. Julio mengakui semua perbuatannya dan bahkan menyangkal menderita demensia. Dia didakwa atas perbuatannya yang telah menghabisi 14 orang dan 2 percobaan mengambil nyawa orang. Pada tanggal 26 Februari 2004, di usianya yang ke-40, Julio Perez Silva dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa diberikan kesempatan pembebasan bersyarat. Hukuman seumur hidup atau setara dengan 40 tahun adalah hukuman yang maksimal di negara Chili. Julio ditempatkan di penjara dengan keamanan tingkat tinggi di penjara Arica. Setahun kemudian, pada tanggal 19 Januari 2005, Julio mencoba mengambil nyawanya sendiri dengan menggantung dirinya dengan tali sepatu, tapi berhasil diselamatkan petugas penjara. Sejak saat itu, keamanan semakin ditingkatkan, bahkan diberikan kamera pengintai di selnya agar dapat mengawasinya setiap saat. Pada 12 Januari 2011, Julio dipindahkan ke penjara Colina 1 yang terletak di kota Santiago, di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Demikianlah cerita tentang Julio Perez Silva yang diberi julukan psikopat dari Alto Hospicio, Chili. Dengan jumlah korban yang begitu banyak, sebenarnya ini salah siapa ya?
Apakah pihak kepolisian yang kurang tanggap atau kurang bergerak cepat? Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST? Jujur ya teman-teman, saat buat kasus ini, saya sempat pusing karena nama-nama korban dan tempat-tempat yang sedikit sulit untuk diingat dan dilafalkan. Dan juga dari sumber yang kita dapat, ceritanya tidak beraturan alurnya, tapi JST berusaha untuk merunutkan kejadian-kejadiannya. Jadi mohon dimaklumi ya jika ada kesalahan dalam pelafalan nama-nama atau tempat-tempat dalam cerita ini. Jangan lupa tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.